Ceritanya gue adalah klien lo. Gue tuh pengen banget bikin satu short movie lah. Gue pengen ada satu shot itu tidak ada wanita, tidak ada musiknya. Itu dulu deh. Ini syarat pertama dulu ya, gue bahas ya. Kita kasih solusi. Dere. Wah, nih gue udah ngikutin dia udah lama loh. Lu percaya gak gue udah follow lu dari lama? Enggak percaya. Serius, gue ngefans lo sama lu nih. Awal-awal gue ngeliat lu tuh kiprahnya tuh tentang pereditoran tuh di sini bro. Yes. Iya kan, ini sama Chandra sama satu lagi siapa ya? Bani Adil. Bani Adil. Iya. Reaksi editor Indonesia nih DNA lo banget, positioning lo banget. Nih gue mau bahas dari awal sampai akhir perjalanan lo. Tapi sebelumnya gue mau nanya dulu nih, director atau editor? Wah tough. Berat. Editor. Yakin lo? Editor lah. Bukannya lebih kaya director, bukannya lebih tampil director, bukannya lebih terkenal director, bukannya kredit title film tuh abis tuh tulisannya director paling gede, bukannya di poster tuh ada director Deriansa dan lain sebagainya, huh? Editor di belakang layar nggak ada harganya bro. Aduh. Satu kata. Abis ini gue diserang sama para editor ya. Buat gue satu kata sih. Kuasa. Lah gimana sih? Oke, kita bahas diskusi nih. Boleh. Ya di depan ini udah panas nih. Yang namanya kuasa punya andil lebih. Betul. Ya pasti director lah. Betul. Memang seorang director adalah orang yang mengambil keputusan pada akhirnya. Dia yang mengiyakan atau tidak. Tapi yang bisa menggerakkan jauh lebih banyak sebuah video menurut gua adalah editor. Itu kenapa editor disebut second director. Dalam dunia videografi, editor itu disebut second director. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena gini, buat gue pribadi, dulu gue sekolah itu S1 itu ngambil digital film and television di Malaysia. Itu gue ngambil jurusan director sama produser. Gue ambil dua-duanya tuh. Editor itu saat itu gue cuman terpaksa ngedit karena tugas doang. Jadi gue gak dalemin tuh editing tuh. Gue lebih kebanyakan direct, kemudian perdatanya produser segala macam. Setelah kerja akhirnya gue harus merangkap juga sebagai editor. Kerjaan pertama gue waktu itu as a producer dan editor juga. Dan akhirnya pada tahun 2016 gue memutuskan untuk jadi full editor. Nah kenapa akhirnya gue memutuskan jadi full editor? Karena menurut gue gini, seorang director memiliki kuasa dalam artian bukan pengambil keputusan ya, tapi lebih ke arah orang yang bisa menguasai video itu. Menurut gua endingnya itu di syuting. Dan di syuting itu lo nggak bisa yang banyak-banyak, misalnya budgetnya terbatas nih, gua nggak bisa mau syuting di luar angkasa, gua nggak bisa bikin settingan kapal Apollo misalnya roket gitu untuk keluar angkasa, nggak ada budgetnya. Sedangkan kalau lu jadi seorang editor, lu bisa ngadain roket itu pakai 3D. Sesimpel itu. Sekarang lebih kuasaan yang mana menurut lu? Cuma kan tetap approval director. Tetap approval director. Ayo. Tapi secara taste dan skillnya lebih berkuasa yang mana? Gitu. Balik lagi gini. Sekarang satu contoh lagi. Kayak misalnya, ini kenapa gue bilang editor tuh lebih punya kuasa dalam hal menggeser-geserkan sebuah video ya. Kayak misalnya, kita misalnya syuting video itu footage-nya semua udah romantis. Wah, pakai bokeh gitu ya. Kemudian komposisi kameranya udah romantis banget nih kayak film Thailand gitu ya. Sama seorang editor itu bisa dirubah jadi film horor. Nah, lu bayangin syuting udah dari awal nih storyboard terus gua udah romance. Tiba-tiba produsernya banding setir. Wah, tahun ini kayak enggak cocok nih romance, lebih cocok film horor. Nggak bisa syuting lagi dong, dari ulang. Akhirnya susunannya dirubah sama editor, kemudian warnanya diganti sama editor. Sesimpel ini deh. Misalnya syuting harus siang nih. Syuting harus malam. Terus? Tapi artis nggak bisa nih syuting malam. Akhirnya syuting di siang. Nah, mau nggak mau kan gambarnya yang lo ambil kan ada mataharinya, ada terangnya. Terus gimana ngakalinnya kalau tiba-tiba gelap? Nah itu dia. Itu kuasa seorang editor. Dari itu ada namanya istilahnya day for night. Jadi dia syuting siang dijadiin malam. Gimana caranya bro? Warna dari color grading bisa, kemudian dari masking ada istilahnya sky replacement bisa juga. Sky replacement itu kayak misalnya kita syuting backgroundnya itu langit. Nanti langitnya itu di-keying, di-roto. Istilah roto kalau nggak masking di-keying namanya. Di-keying, diilangin, kita ganti pakai langit yang lain. Diilangin langit? Gitu. Bisa segila serius itu. Langit nih? Lagi terang ada matahari lu ilangin?
Dia apa di masking? Director bisa nggak kayak gitu pas syuting? Tolong mataharinya diredupin bisa nggak? Ya, mungkin bisa di cutting gitu ya, pakai cutter apa pakai diffuser mungkin bisa. Oke. Tapi kalau seorang editor tinggal diklik turunin, udah mataharinya redup. Tapi kenapa yang paling kaya director? Nanti kita bahas ya. Itu juga sesuatu yang ya jangan dijawab. Kenapa mungkin director tuh nggak punya kuasa dalam arti selain approval ya, decision dan lain sebagainya. Tapi kenapa lebih kayanya director? Ini para sutradara nih kayaknya nih bisa membantah Anda di rumah Anda. Saya tahu, tahan dulu. Nanti kita bahas ya. Dan ke depan kira-kira lebih maju yang mana, lebih menjanjikan yang mana secara karir apa segala macam. Kok sama sampingnya lo saklek, jangan-jangan cuma idealis lo doang lagi nih lo pilih di editor. Ya, jangan jawab lo jadi. Oke, boleh. Kita bahas, teman-teman harus pantengin, pastikan sampai akhir ya. Yes. Sebelumnya lo emang apa backgroundnya, bro? Background apa tuh maksudnya? Kuliah kah atau? Oh iya. Ya lu kan lu editor dan coba lihat sosmednya deh. Dan lu eksis di mana-mana, tapi kok gue cari channel lu nggak ada. Wah. Lo kalah lo. Chandra Lia udah punya channel dari awal. Bani punya channel nggak? Bani lagi jalan. Lagi jalan. Apakah gara-gara editor tuh kan di belakang layar nggak pengen kelihatan tampil, tapi ternyata Anda meyakini kan bahwa sekarang tuh harus butuh channel ya? Ini fun fact sebenarnya. Satu kalimat yang akan gue bilang adalah harusnya gue udah mulai channel dari 5 tahun yang lalu. Kan terus kenapa? Gue udah nulis semua idea gue, terus kemudian konten-konten yang akan gue bahas, semua tuh gue tulis semua, jadwal, kemudian quantity quality seperti itu, rumus-rumusnya gue tulis, bahkan rumus-rumus itu sendiri sampai gue jadiin bahan materi untuk workshop gue kayak gitu-gitu. Jadi gue nulis itu bukan sekedar buat gue sendiri, tapi untuk gue sharing juga ke depannya gitu. Nah, ternyata hasilnya malah lebih sering ngajar workshop dan webinar waktu itu daripada gue bikin channel dulu. Karena memang banyak banget pertimbangannya gitu. Sebenarnya itu sih. Apa pertimbangannya? Salah satunya gue masih coba untuk balancing antara, kalau kita udah ngomongin antara kreativitas sama uang gitu ya, itu udah hal yang sulit sih buat gue. Gitu. Jadi untuk balancing, gue orangnya nggak bisa multitasking. Jadi gue nggak bisa nih kerja cari duit sambil ngonten, bikinnya sesuatu yang idealis gitu. Padahal itu udah ada di rumus gue loh, gue bikin rumus itu sendiri, tapi gue nggak ngejalanin. Itu dia tuh. Dan lo tuang itu di reaksi editor Indonesia. Salah satu itu juga gitu. Jadi saat itu memang ya gue dikasih kesempatan juga ya sama Bang Chandra Liao. Akhirnya ya udah, saat itu gue belum punya channel, terus kemudian dapat acara yang mirip sama yang pengen gue bikin. Akhirnya ya udah gue tuangin deh beberapa ide gue di situ. Yang edit siapa? Yang edit gue sama Bani. Tapi tetap standar gue yang setting. REI itu re-edit itu gue yang edit. Yang research juga ke rata-rata gue. Kemudian nanti kita diskusi juga, brainstorm juga bareng-bareng sama Bang Chandra, sama Bani, sama tim yang lain juga sering kayak gitu. Terus nanti yang edit gue tapi tetap. Oh jadi lo punya, tadi kita balik lagi mengenai kuasa tadi ya. 90% ada kontribusi lo di sini ya. Ya kira-kira ya gue gak bisa persenin sih, tapi ya salah satunya itu sih. Gue yang ngeset juga, maksudnya standarnya harus gimana sih gitu. Karena memang acara ini kan dibuat sebenarnya buat ngeset standar editor di Indonesia tuh maunya gimana sih arahnya gitu. Kita adalah orang-orang yang resah di YouTube. Tontonan YouTube kok sekarang kayak gini ya gitu. Dan kita pengen lebih edukatif lagi. Gimana cara lebih edukatif tapi fun. Ya udah kita bikin seperti ini. Makanya rata-rata sebenarnya ada beberapa konten yang memang kita nge-breakdown, ngebahas, tapi ada beberapa konten yang memang sarkas juga di situ. Oh, betul sekali. Makanya saya suka yang episode Rumah Uya. Kalau itu memuji ya. Alah, saya tahu isi kepala Anda dan hasil editingnya. Sampai batuk gue tuh, tontonnya sendiri ya. Terus kontribusinya Chandra apa ya? Channel ada. Itu yang gue bilang lebih ke arah gini, director dengan editor gitu ya. Dia as directornya, as produser dan directornya di sini gitu. Dan dia juga ya kadang beberapa hal juga dia research juga bareng kita gitu, brainstorm juga bareng kita gitu. Cuman kalau editing memang
Dia udah percaya sih, karena kan gue udah waktu ini mulai itu gue udah di tiga tahun lah, udah di 3 tahun sama dia. Dan gue udah tahu style dia seperti apa kan. Jadi ya udah, cuman tetap by approval lagi dari dia, tetap gimana pun ya, walaupun editor punya kuasa yang bisa geser-geser seperti apapun, tapi tetap kuasa approval di director. Siap. Lihat deh, sosmed lu aja lu nggak ngonten dalam tanda kutip, dan lu juga nggak punya channel. Yes. Tapi ternyata masyarakat mengakui bahwa orang di balik layar yang di sini bernama Dere gitu ya, bisa banyak yang menyukai, 20-an ribu kan followersnya lah deh. 24.000 bro. Padahal ini adalah portofolio lo yang hasil lo garap kerjaan klien apa segala macam kan? Klien kadang YouTube orang gitu kan, YouTube itu gue udah pegang, itu ada beberapa juga. Gue pernah sama Chandra Liao, gue pegang juga. Terus sekarang lagi jalan juga, gue freelance di Downnet Film, Anjas Maradita. Tahu Anjas Maradita. Gue pernah ngedit juga Tommy Lim juga, gue pernah ngedit video Tommy Lim. Ada juga waktu itu gue pernah ngedit Alif Cepmek. Enggak dong, Alif Cepmek. Kenapa enggak dong? Berarti emang enggak layak diedit atau gimana? Bukan. Enggak dong, maksudnya dia sekarang lagi naik banget gitu. Gue belum bisa sampai ke sana. Tapi itu ide yang bagus loh. Kenapa mau lo rombak-rambik juga? Enggak, jadi gini. Channel gue nanti akan bahas ke hari ini, gue udah buka ke semua sih. Gue buka aja lah ya, ini ide gue, tapi jangan diambil tolong. Iya. Tak dulu. Masalah director kenapa lebih mahal gajinya sama channel nanti ke arah mana tuh di ujung aja. Ini gitu. Jadi kemana-mana dulu nih. Yaudah, itu nanti ya. Nanti ya. Lo nonton ya. Jadi buat teman-teman juga nanti kalau pengen tahu nih arahnya dia kemana ya, banyak kan nungguin pasti kan. Nah kita bahas dulu ya. Yo, ini sosmed lo udah oke. Tadi kan sebenarnya gue pengen bahas mengenai sosmed lo udah banyak, followersnya masya Allah gitu kan. Nah sekarang gue pengen bener-bener balik lagi ke beberapa mungkin tahun ke belakang. Background lo apa dan lo pelajarin ilmu ini tuh masalah ngedit, karena memang ya gue sepakati di luar dari perdebatan kita tadi gitu ya, sepakati tentang editor itu punya peran sih dalam tanda kutip. Ya kan. Dan di Indonesia sendiri menurut gue sih ini salah satu yang masih pengen gue coba perjuangin ya. Mungkin teman-teman kalau ada yang editor memang udah editor senior, atau misalnya kalian punya ranah misalnya editor film gitu segala macam yang punya komunitas atau apa, mungkin kita next time bisa diskusi sih. Itu gue pengennya itu sih. Jadi gue merasa di Indonesia tuh editor masih dipandang sebelah mata. Gitu sih. Makanya di Indonesia kalau misalnya film sukses yang dipandang udah pasti produser, director, artis. Iya. Which is makanya dia paling gede duitnya. Itu salah satu itu juga. Terus paling pantar ya, paling jauh itu paling jauh dilihat itu kameramen siapa, DOP-nya siapa, director fotografinya siapa, atau paling sering sih penulisnya siapa nih. Wah, cerita film bagus nih, penulisnya dia nih. Gitu. Tapi pernah nggak sih orang mikirin, oke, nulisnya bagus, tapi kalau misalnya nanti dieditnya nggak bagus, emang hasilnya bisa bagus kan gitu. Dan lo melupakan satu, PU lo lupain. Aduh. Coba lo syuting gak ada minum bro. Itu terbaik sih. Itu terbaik bro, ya enggak. Es teh manis. Iya, kalau nggak ngopi gimana? Nggak ada gorengan, nggak jalan. Lampu nggak bisa nyala, nggak ada gorengan. Nggak fokus ya. Iya, nggak fokus. Nih, tahun berapa bro kampus dulu? Kampus itu 2013 sampai 2015, 3 tahun doang. Kalau di luar 3 tahun doang. Malaysia 3 tahun nih? 3 tahun. Gue berarti title-nya Bachelor of Art. Masuknya art. Gitu. Art ya? Karena nggak ada. Gue nggak tahu sih kalau film itu masuknya harusnya udah ada jurusan masing-masing sih, desain sendiri, ini sendiri. Tapi kalau di kampus gue sih hitungannya Bachelor of Art. Apa kampus apa sih? Lim Kok Wing University di Cyberjaya. Cyberjaya di Cyberjaya di Malaysia. Gitu. Dan itu 2013 lo masuk, sampai penjurusannya langsung itu? Langsung digital film and television. Terus ada penjurusan lagi, director, ada produser, terus ada marketing kalau nggak salah, gue lupa antara itu. Pokoknya ada beberapa pelajaran yang public speaking gitu-gitulah. Gitu. Jadi lebih ke arah sana sih. Cuman karena semester 5 itu ada tugas video klip dan iklan, akhirnya gue magang di tempat iklan. Dan akhirnya ternyata gue lihat-lihat kayak syuting iklan tuh lebih enak deh kayak. Karena waktunya lebih sempit, cuannya lebih besar. Nah itu sih, tekanannya lebih kecil daripada film. Buat gue pribadi. Iya. Dan lu balik ke Indonesia? Waktu itu, ini salah satu juga sejarah gue ketemu sama Bang Chandra Liao ya. Jadi balik ke Indonesia itu pas banget 2016 awal. 2016 awal. Waktu itu kalau pernah dengar namanya Indofitgram.
Tahu lah. Nah, Bena itu dia. Kribo kan? Ah, itu dia. Heeh. Jadi dulu Indofitgram itu bikin startup namanya IVG Team namanya. Oke. Indofitgram bikin kantor namanya IVG dan gua waktu itu ngelamar di situ, interview segala macam dan akhirnya keterima. Oh, setelah pulang dari Malaysia. Udah lulus nih. Baru lulus 2 bulan kemudian langsung kerja. Wih. Kerja probation 3 bulan dan ternyata gua nggak cocok di situ. Kenapa? Ada 1 dan 2 hal lah. Istilahnya karena mungkin startup juga ya. Jadi role-nya masih banyak. Itu juga di situ yang gue ngerangkap dari line produser gue sebenarnya. Terus karena belum ada editor waktu itu, jadi gue ngedit. Jadi mau nggak mau gue belajar banyak lagi tuh di situ tuh. Tapi alhamdulillah juga sih. Jadi ya itu pintu gue sebenarnya pintu rezeki bukannya di situ tuh sebenarnya awalnya. Okay. Pas cabut tadinya gue mau cabut mau cari S2 beasiswa. Tapi ternyata gue apply ke beberapa kampus nggak keterima, terus kemudian gue mau buka usaha juga modalnya ternyata kurang segala macem. Pas gue udah cabut keluar, Bang Chandra nanya, lo mau nggak kalau gabung di tim gue gitu? Gue bilang ya coba deh, boleh nggak apa-apa gitu. Hari gue coba gabung gitu. Oh ya, Indofitgram berarti dulu Chandra ya? Ada Chandra, Bang Chandra, Bang Bena, Kavendri, Aulion. Oh iya, Aulion, Devina Aurel, Dina Dino tuh yang mana ya? Yang pasangan, yang Indofitgram. Oh iya pasangan, bener. Iya. Oke, Aulion juga pasangan kan? Aulion sendiri dong. Aku suka kebalik deh. Oh, Aulion yang ini ya? Yang kreatif, yang suka bikin itu. Iya, enggak ini apa namanya? YouTube Rewind. Iya, YouTube Rewind itu yang live kemarin tuh. Iya, dia kan? Yang director juga iya dia. Iya kan dia kan? Oke, tapi yang ya kreatif begitu sih. Iya. Saat itu kan di masa-masa itu ya kasarnya masa kejayaannya Indofitgram tuh. Semua orang pasti ngeliatnya ke sana kayak gitu. Makanya gue waktu itu pengen banget nih masuk. Ya udah gue interview aja deh. Langsung deh. Alhamdulillah keterima. Dan itu ternyata pintunya itu sudah. Dan dari situ gue makin udah deh nggak usah masuk film lagi deh, ngapain masuk ke film, gue udah di ranah ini nih gitu. Ini udah ladang basah gue nih kasarnya gitu. Udah enak lah gitu. Garap sama Chandra langsung ke tim Tuan. Langsung ke tim Tuan dari bulan September 2016. Lo yang edit video-video Chandra Liao yang sebelumnya itu siapa? Gue. Dia ngedit sendiri. Yang sinematografi yang dia puasa itu dia sendiri. Iya, gue sempat ngikutin vlognya dia tuh. Nah itu dia sendiri. Oh, dia sendiri. Iya. Makanya gue bilang gue masuk ke tim Tuan itu sebenarnya bukan kayak kerja sih, tapi lebih kayak gue ngampus lagi. Oh, karena belajar banyak. Makanya gue nggak bilang 2020 itu gue resign, tapi lebih ke arah lulus. Oh. Karena gue gini, alasan gue lulus juga salah satunya gue pengen coba freelance, gue coba pengen bikin channel gue sendiri waktu itu. Kemudian banyak lah gue pengen coba usaha, tapi waktu itu gue usaha gagal. Usaha apa sih? Waktu gue pengen bikin furniture kucing. Gue suka kucing. Oh gitu. Gue suka kucing banget. Patah banget ya. Nah itu dia. Kucingnya diedit. Ada editan kucing juga. Di Instagram cari aja. Serius? Ada. Oh, lah kenapa lu gak bikin PH sendiri? Kenapa lu gak bikin agency sendiri? Hah? Kasarnya gak semudah itu. Gue bikin post house sendiri waktu itu. Jadi waktu gue dicabut, gue pengen bikin post house sendiri kan. Gue bikin tapi ternyata ilmuku belum sampai situ, jadi belum bisa jalan maksimal lah. Akhirnya stop dulu, ya udah gue freelance dulu aja gitu. Jadi dari tahun 2021 Januari itu gue freelance sampai sekarang kayak gitu, dan masih nyaman sebenarnya. Cuman banyak orang yang mungkin kayak lu ya Mas ya, dia banyak orang yang ngasih tau gue juga mikir kayak kenapa lu nggak bikin channel sih gitu. Iyalah. Nah itu nge-trigger setiap ada orang gitu, gue tuh nge-trigger banget kayak aduh gue harus cepet-cepet syuting nih, cepet-cepet nulis nih gitu. Soalnya kan makin banyak lahir editor lagi nantinya. Nah, itu dia, iya meskipun rezeki juga udah masing-masing ya. Betul. Tapi maksud gue kan ikhtiarnya kan harus jelas. Nanti muncul lagi. Soalnya sekarang banyak eranya nih, era sekarang nih. Era orang-orang di balik layar tuh pada keluar. Betul sih. Gue nggak tahu ya kebutuhannya apa ya. Memang pengen jadi konten kreator, atau mungkin udah pada mengenal juga teknik pengembangan ilmu personal branding atau personal brand, ya kan? Ya, itu benar banget sih. Karena waktu zamannya COVID kita di rumah, banyak orang di rumah kan ya. Itu keluar semua tuh orang-orang nggak pernah keluar dari belakang layar. Nah, iya. Kayak VO artis. Itu ngetop banget rame-rame. Oh iya. Orang-orang yang ngisi iklan tuh. Tahu. Saya lupa lagi namanya siapa. Bimo Ki. Ya. Pernah gue undang sini. Nah iya. Nih Bimo Ki. Coba kalau misalnya itu nggak pandemi mungkin ya. Mungkin nggak akan keluar juga gitu. Jadi
Ya ada positifnya juga lah mungkin. Oh iya bener ya, bagian dari video advertising kan ada voice over talent-nya. Iya. Nah dianya keluar, sementara keluar. VO talent itu kan di belakang Betul. layar. Nggak akan ada yang mau ngeliat mukanya juga sebenarnya Iya. gitu. Tapi ternyata dengan dia memformulakan ini sebagai konten, akhirnya semua jadi penasaran, akhirnya jadi naik semuanya. Jadi banyak VO artis yang keluar, bahkan yang dari zaman dulu tuh iklan Kijang segala macam keluar gitu loh. Oh, oke, nice. Nah, ini kita masuk ke teknis sebentar ya, Der. Boleh. Gini, Dere. Kalau gue melihat dari editing di film-film Indonesia, ini secara global lah, maksudnya kita lihatnya dan lain sebagainya. Menurut lo tuh dia ini sengaja skillnya ada nih. Dua deh kita bahasnya ya. Yang pertama skillnya ada tapi gara-gara mengikuti pasar Indonesia sehingga wah bagus sekali gitu kan. Mudah-mudahan Anda bisa mentafsir apa yang saya maksud ya. Paham. Iya kan. Atau yang kedua memang skillnya nggak ada. Maksudnya gini. Yang pertama oke, dia punya skill tapi mau nggak mau dia harus downgrade. Ya udahlah karena pasarnya demannya begini. Yang norak lah misalnya apa segala macam. Atau yang kedua ya memang dipaksain nggak punya kapasitas yang baik gitu. Menurut lo gimana? Ini kalau editor nonton pasti langsung pada pengen ngejawab nih, pasti pada panas. Gimana? Yang jelas nomor 2 menurut gua untuk Indonesia, kita secara global di Indonesia ya, maksudnya secara keseluruhan di Indonesia. Yang nomor 2 udah pasti coret. Skill no. Serius lo? Indonesia semua skill punya. Bahkan orang-orang dari Hollywood itu mereka masih ngelempar kerjaan ke Indonesia. Emang iya? Iya. Hollywood? Ah nggak mungkin. Serius. Bani kemarin dia habis interview juga sama salah satu studio yang base-nya dia di LA. Kemudian buka di cabang Indonesia, akhirnya gue lupa namanya tapi dia akhirnya buka di Indonesia karena lot kerjaannya itu di Indonesia udah banyak, jadi dia harus lempar ke banyak studio. Salah satunya di Indonesia ada. Itu film-film kayak Marvel kayak gitu, itu banyak orang yang ngerjain juga sebenarnya. Siapa yang ngerjain ya? Dan dia nggak muncul ke permukaan. Ya enggak, itu dari problemnya. Memang nggak terlalu. Tapi boleh nggak? Apa muncul ke permukaan? Iya. Enggak, soalnya takutnya ada NDA bro, ada non disclosure agreement yang memang gue nggak boleh. Nggak kan? Kalau Hollywood nggak boleh, karena mereka ngejaga, mereka nggak boleh bocor segala macam. Jadi ya tadi balik lagi nomor 2 gue coret, karena kita punya human source skillnya itu udah melampaui batas sebenarnya, udah sangat bagus. Oke. Balik ke nomor 1. Nah nomor 1 terpaksa downgrade berarti ya. Kita benang merahnya terpaksa downgrade. Nah ini faktornya ada X, Y, Z nih, banyak sebenarnya. Apa aja? Pertama tadi bener lu bilang pasar Indonesia. Pertanyaan gue gini, kenapa masih banyak sinetron yang nggak sorry, I'm not going say that. Ya nggak dong. Ini nggak ada KPI kok, tenang aja. Oh iya, aman ya. Penonton gue juga penonton yang the real smart people kok. Aduh, ya siap. Gimana? Ya kita as we know ya, sinetron di Indonesia masih banyak yang istilahnya nggak layak tayang sih sebenarnya buat gue gitu loh. Oh, saya sangat setuju. Dari cerita, dari no offense, this is my opinion ya. Oh iya. Ya bebas pendapat kan? Betul. Jadi CGI-nya mungkin asal-asalan gitu ya. Yang mana kita bahas satu persatu deh. Nah, CGI-nya mana? Yang CGI kayak misalnya naga. Iya, oke. Atau ada ikan setengah manusia kayak gitu. Gue percaya mereka bisa bikin skillnya ada. Faktor pertama tadi market. Kenapa sinetron masih banyak di Indonesia? Karena masih banyak yang nonton. Karena mereka butuh angkanya ini nih, viewsnya nih. Tapi cuan bro, kalau lo bikin idealis nggak makan lo. Nah itu dia kenapa masih orang akhirnya editornya ya udah seadanya. Kedua waktu. Lu bandingin deh, lu nonton series luar apa? Game of Thrones nonton nggak? Enggak, tapi gue tahu. Series luar deh, lu nonton apa? Yang gue yang muda banget ya, Friends. Oke. Lu ketawa si Aldan, kenapa sih? Gue juga nonton. Yaudah, tua. Anda nggak usah pada ketawa deh. Ini kan dulu, ini buat pelajaran ya. Hitung Friends punya berapa episode? Waduh, banyak lah. Berapa ratus? Ya gue nggak hafal. Berapa season? Nggak hafal gue. Oke, let's say gak sebanyak itu. Kalau lu banding sama Cinta Fitri. Oh iya dong bro. Maksud gue konotasi banyak tuh maksudnya iya banyak. Tapi kalau untuk dibandingin sama yang Indonesia. Nah, quantity. Sekarang editor misalnya harus tayang setiap hari. Tapi disuruh bikin CGI sekelas Game of Thrones misalnya, atau Harry Potter atau Avengers, ya nggak bisa. Nggak bisa ya. Dia Avengers aja ngedit begitu bisa berapa bulan. Bahkan film Hollywood udah ada yang 2 tahun dieditnya. Kayak Avatar gitu, itu lama ngeditnya tuh. Kejar tayang dong berarti. Ya itu. Kalau di faktor Indonesia. Faktor kedua tuh, kejar tayang. Faktor ketiga, kecil.
Kecil? Iya. Maksudnya kecil? Editor dibayar kecil. Emang iya? Iya. Iya kan emang Kalau lu gampang hitung cuma ngedit naga. Waduh. Lah, lu tinggal ambil Yes. Dragon green screen, Yes. Terus ditaruh. chroma key, taruh tep. Selamat Anda mendapat sinetron Indonesia. Gue yakin banget editor, karena gini, gue ada beberapa temen juga yang emang editor TV ya, editor di TV, editor di mana gitu. Kayak contoh deh tadi ya kita nonton Rumah Uya gitu ya. Nah, yang belum nonton aja coba. Jadi bisa relate nih ya. Di Rumah Uya itu kenapa? Harus editannya harus yang I'm going to say this cringe lah, kayak oke, yang efeknya gini-gini berulang-ulang, efek harus gini-gini, harus lebay, harus segala macam. Ya kan mereka nggak ada waktu lagi untuk istilahnya research lagi efek apa sih yang bagus, taruh di sini. Ya udah yang ada aja taruh deh. Apaan kartun? Ulang gitu. Ya kayak gitu-gitu Gimana? misalnya efeknya. Tong. Nah, kalau pemilihan taste-nya ya itu karena ngikutin pasar, makanya mereka pilih yang begitu. Tapi efek yang berulang-ulang digunakan karena ya udah mau gimana lagi, nggak ada waktunya. Kayak misalnya syuting nih, syuting jam 1 misalnya, jam 1 syuting, jam 3 kelar. Besok tayang jam 7 malam misalnya. Ya harus ngedit, harus ngejar. Everyday kayak gitu terus. Loh kalau dibikin polanya misalnya kayak di luar gimana? Seriesnya sedikit, tapi nggak ada duitnya ya? Betul. Sama penontonnya banyak yang nganggur sih. I know kayak gitu. Itu dia, I know kayak gitu. Bahkan kita ngomongin sistem Hollywood itu ya, masalah royalty itu mereka udah rapih banget. Kayak misalnya ini yang gue tahu ya, as I know. Kayak misalnya contoh gini, film Titanic. Film Titanic itu udah tahun berapa? Misalnya diputar lagi, itu sesuai agreement sih sebenarnya, tapi kebanyakan di luar seperti ini. Ketika diputar lagi misalnya di tahun ini, naik lagi nih penonton, meledak lagi film Titanic. Itu Leonardo DiCaprio masih akan dapat royalty. Ya emang di Indonesia kan begitu juga? As I know, enggak, kebanyakan sih enggak. Royalty nggak dapat. Kebanyakan, itu kalau artis. Warkop DKI? Kalau artis mungkin. Warkop nggak dapat katanya ya? Om Indro ya? Seinget gue enggak. Iya pernah ada yang bahas nih. Kreator. Kesian loh Om Indro. Seinget gue enggak ya, tapi boleh di research lagi nanti. As I know enggak sih. Jadi tadi artis lah, artis masih deket lah ya. Tadi gue bilang ya, kalau ngetop itu kan 3, sutradara, produser, artis. Produser dia SPH juga ya. Bisa aja PH-nya ngetop nih karena filmnya bagus gitu. Ketiga artis, berarti masih deket nih circle-nya nih. Kita ambil circle yang jauh misalnya. Kayak gaffer, orang lighting deh, tim lighting atau tim kamera deh. Itu kalau misalnya sesuai agreement, misalnya agreementnya Titanic itu di Hollywood, lu masih dapat royalti nih sampai misalnya film ini diputar lagi. Itu tim kamera masih akan dapat duit lagi kalau diputar terus gitu. Kameramennya juga dapat. Bisa, tim kamera DOP, direct of photography gitu. Makanya kenapa kalau di luar itu orang bikin film mereka sepenuh hati. Karena mereka pengen filmnya itu goes international. Gimana caranya ini film bisa goes international biar long term ditayanginnya di mana-mana, royaltinya besar, gue dapat duit terus. Makanya mereka berani bikin film 1 tahun cuma 1. Atau bahkan 2 tahun, 3 tahun cuma 1. Karena ya revenue stream berjalan tuh. Betul. Oke, nah ini menarik nih Dere. Sebenarnya sebelum gue bahas lebih lanjut, ada beberapa pertanyaan juga, kayak misalnya gue mau challenge lo gitu kan. Lo kan editor banget nih. Boleh. Katanya punya kuasa. Katanya bisa menjadikan A jadi B. C jadi D. Nah gitu kan. Contoh misalnya challenge-nya, nanti lo jawabnya ntar ya. Cuma gue masih mau lanjut sebenarnya bahas sinetron juga sih, asik sih, banyak-banyak harus kita pecah, dan juga reality show dan lain sebagainya, Rumah Uya dan teman-temannya gitu, terkait bumper apa segala macam. Gini bro, pertanyaannya kayak yang nanti lo jawab adalah terkait dari ketika gue challenge lo misalnya bikin film pendek tapi tidak ada scoringnya, tidak ada musiknya. Menarik. Ya misalnya, ya kan? Karena yang gue tahu misalnya film itu kuatnya meskipun gak semua, tapi kan scoringnya. Dari tadi kan lo bilang, ya lu gampang shootnya shoot tentang drama atau romantis, tiba-tiba dijadiin horor. Kasih aja back sound, kasih aja music seputar film-film apa namanya, setan-setan, kuku, misalnya gitu. Scoring, itu masih bukan musik sih. Itu bukan musik sih, apa ya? Kayak tegang-tegang suara buruhan tuh bukan musik. Yang musik-musik apa sih misalnya? Kalau musik background musik, ya kan? Atau scoring biasanya bentuknya musik, ya kan? Nah itu gitu. Menyelamatkan. Betul. Bukan berarti curang ya, tapi bisa nggak ketika tadi lu bilang bahwa editor itu punya kuasa di yang dimaksud dengan scoring tuh nggak pakai, tapi boleh sound effect apapun itu, jutaan sound effect tapi tidak ada musiknya. Nah itu nanti jawab ya. Nah gue mau dikit mengenai sinetron dulu aja.
Sinetron di kita ini gimana cara ngerubahnya? Marketnya harus dirubah dong, diedukasi. Soalnya culun, ya maaf ya, mau nggak mau kan PH jadi menurunkan grade-nya kan? Betul. Ini gini. Ini balik lagi ke masalah mindset, pola pikir. Dan ini adalah kalau kita mau ngerubah pola pikir itu bukan proyek 1-2 tahun. Itu proyek puluhan tahun. Dan itu yang dilakukan sama Jepang. Makanya kenapa Jepang sangat mencintai tradisi mereka. Dan itu juga dilakukan sama Korea tahun 90-an. Mereka bikin satu kota New Seoul, namanya kalau nggak salah gue lupa. Dia bikin kota hiburan. Dan itu bikin gimana caranya orang-orang sana bangga dengan tradisi mereka. Gimana caranya lagu-lagu K-pop itu bisa goes internasional. Gimana caranya film-film kayak drama itu bisa dikonsumsi internasional. Mereka fokus di situ dari tahun 1900-an. Itu gue nonton juga salah satu drama yang lagi berjalan sekarang. Itu membahas tentang itu. Nah, for information ya, gue nih bisa dilihat ini gue editor K-popers. Jadi gue K-popers. Iya lagi gue baru nanti channel gue akan bahas. Kuncinya itu K-popers. Jadi gitu. Jadi gimana fokusnya pemerintah Korea, mereka kasarnya membrainstorm warganya untuk cinta sama tradisinya. Dan itu yang harusnya dilakukan sama Indonesia sekarang. Dan itu tidak kita lakukan. Makanya kebanyakan sekarang orang Indonesia nih, audiens itu kebanyakan kecuci otaknya. Sebenarnya kita lagi krisis budaya sekarang. Kalau menurutku pribadi. Loh, ini kan dengan adanya PH, ini kita diskusi ya. PH dia mau nggak mau downgrade dengan menyasar kepada bikin sinetron yang alay misalnya. Maaf ya, gue harus mengatakan itu ya. Itu kan gara-gara memang budaya kita begitu, Melayu. Let's say bukan berarti semua orang Melayu kayak begitu, tapi selera memang orang-orang Indonesia begitu, bro. Tapi kan bisa di-upgrade sebenarnya. Upgrade-nya jadi apa? Jadinya jadi better, jadi lebih baik. Contohnya misalnya ya tadi misalnya CGI kita bisa kasihlah dia waktu, kasihlah dia dana yang baik, cost-nya yang benar gitu. Kasihlah dia waktu. CGI itu gini, skill itu CGI buat gua di Indonesia itu skill udah ada. Tinggal masalah waktunya yang enggak ada sebenarnya. Kenapa sesusah itu ya berarti? Bukan susah, lebih karena berat. Mungkin dia bisa satu tapi PC-nya enggak kuat. Misalnya kayak gitu. Yeah. Mungkin dia kalau dikasih PC orang Hollywood pakai misalnya yang PC high end gitu yang besar, mungkin dia bisa lebih cepat ngerjainnya. Itu kan balik lagi ke apa berarti cost. Cost dari post productionnya sendiri gitu. Harus berani misalnya nyewa komputer lah gitu. Kemudian waktu juga harus berani, enggak usah lu kita upload misalnya enggak usah kita tayangin sehari sekali misalnya. Misalnya gini deh, kayak kartun, kayak drama Korea gitu. Mereka seminggu cuma 2 kali tayangnya. Doraemon. Kayak Doraemon misalnya hari Minggu doang tayangnya. Iya. Nah, dengan begitu kita bisa banyakin quantity. Jadi bukan quantity episode tapi quantity judul yang kita banyakin. Kan bukan waktu itu udah dilakuin ya. Kan Anak Ajaib, Genie itu kan seminggu sekali. Nah, kalau kita lihat coba bandingin jumlah VFX-nya saat itu dibandingin yang sekarang, sinetron sekarang. Oh iya. Zaman dulu ngena ceritanya gila-gila. Iya, ngena banget sih. Genie ceritanya apa? Premisnya. Iya. Kalau orang nemuin jin gimana nih? Iya. Kan? Jin dan Jun juga begitu premisnya. Itu efeknya ada yang si jinnya jadi iguana, ya kan? Kayak gitu-gitulah gitu. Sekarang kalau sinetron sekarang tuh nggak banyak. Paling apa sih ganteng serigala kan kemarin? Banyak kan kayak anak jalanan modelnya kan. Anak jalanan ya propsnya apa? Motor. Iya. Berarti nggak perlu CG dong. Betul. Atau enggak misalnya adegannya selalu template ya bro. Kenapa sih, gue juga mau nanya sama lu nih. Betul. Lu kan ada directornya juga, lu ada editornya juga. Kenapa sih sebelum ngapa-ngapain harus tabrakan dulu antara motor sama mobil atau motor nabrak gerobak sayur, akhirnya ujung-ujungnya jadian. Maksud gue terlepas dari itu bukan mahramnya tapi dan lain sebagainya. Tapi maksud gue kenapa begitu mulu sih? Karena seleranya orang Indonesia sukanya begitu. Karena yang berantem dulu baru ntar jadian gitu. Karena yang bisa direlate sama orang Indonesia cuma itu. Konten sekarang, konten gini ya. Dari dulu sih sebenarnya formulanya sama. Kenapa konten sekarang bisa naik? Karena orang biasanya relate. Ada temen gue yang dia kontennya itu cuma beresin kamar kosan, dia ngeberesin, di videoin. Sekarang subscribernya udah gila-gilaan di TikTok. Enggak, sebentar. Mohon maaf nih interupsi Pak. Beresin kamar. Iya. Apa yang didapat? Goalnya apa? Karena ternyata ngelipat selimut tuh bisa ke kiri loh gitu. Sesimpel itu. Orang relate. Gue juga anak kosan nih. Berarti gue harus rapin kamar kayak dia. Gitu. Ditontonin tiap hari. Udah setiap hari tuh? Kayak gitu. Tiap hari ngeberesin kamar? Nggak tahu sih, sekarang gue nggak follow up dia. Cuman awalnya mulai dari situ. Dia kayak apa sih kata-katanya, sehari bersama, sehari menjadi. Gue lupa. Pokoknya gitulah judulnya. Kayak gitulah.
Jadi lo follow gue, sebenarnya kayak vlog tapi dibikin lebih ringan dan dia kayak kontennya yang harus relate. Oke. Nah, dari balik lagi ke cerita itu. Karena gini, yang nonton itu kebanyakan kan kayak orang-orang, aduh, ini agak Nggak kasar apa-apa sih. bro, nggak apa-apa. Ini kan siapa tahu masukan buat teman-teman semua agar kita bisa mengedukasi bagaimana cara menjadi konten kreator yang positif dan penuh dengan skill yang edukasi, sehingga isi Indonesia tuh ayo kita bantu gitu loh. Nah ini sih, ya benar juga. Jadi Apa? gini, Sampah mereka? enggak lah, enggak sampah lah. Ya agak lah. Apa sih? Ini bukan menghina orang, tapi kita lagi ngebahas mengenai skillnya ya, Betul. atau wawasannya. Jadi kita ngomong gini, kalau di masyarakat itu bisa dikelaskan ABCD kan ya biasanya ya. Ya. Nah kalau kelas AB, mereka pasti jarang nonton film-film Indonesia, kayak sinetron Indonesia gitu ya. Ya gue juga udah lama aja gue nggak nonton TV, udah lama banget. Kartun aja kalau misalnya anak-anak misalnya A ya, nah apa sih nontonnya Cartoon Networks, Nickelodeon. Gak mungkin mereka nonton Space Tune kan? Bener gak gue? Ya kan, sedangkan CD pasti nontonnya kayak gitu. Nah, market CD itu sangat bisa relate, dan kenapa bukan relate? Ini relate ke khayalan mereka. Gimana sih kalau gue dapat pacar yang orang kaya nih, enak nih gue langsung kenalan dapat mobil. Kayak gitu. Sesimpel itu. Dan masalahnya market CD di televisi itu masih mendominasi. Yang which is ya gue bisa cuannya di situ, yang nontonnya orangnya di situ kok. Kalau gue bikin yang bagus nggak ada yang nonton nanti. Loh, kita buat aja gerakan kalau gitu. Nah, ini diskusi ya. Misalnya yes, contoh boleh. tiba-tiba berubah. Kita kerja sama satu Indonesia para production house. Tiba-tiba berubah tiba-tiba. Nggak bisa langsung begitu. Ya kan dia nggak ada tontonan. Cari tontonan yang lebih bagus, lebih positif, tidak mengajarkan hal-hal keburukan, hal-hal keharaman, hal-hal negativitas yang tinggi. Ya udah, lu mau nggak mau makan tuh, ayo. Itu benar, itu bisa dilakukan. Terus? Itu bisa dilakukan, tapi kita balik lagi kita ngomong mindset. Ketika kita ngomong mindset, itu bukan sekedar audiens, tapi seluruh orang Indonesia, termasuk yang bikin filmnya. Iya sih, dan Mindset, mindsetnya nggak cuan dong nih gitu ya. Mindsetnya takut nggak cuan, mindsetnya takut nanti kuantitinya nggak dapet, kalau ngejar quality doang gitu, kayak gitu-gitu. Padahal kalau kita ngebangun gitu, menurut gue sih akan sangat itu ya, sangat bisa dilakukan kalau semua gerak bareng-bareng. Itu kan maksud gue. Lama soalnya kalau satu-satu nanti si PHA ngeluarinnya produksinya yang begitu udah cerdas. Tapi PHB tetap nggak mau ikutan ya, mau nggak mau cuan. Ya gue paham lu juga butuh anak istri lu dikasih makan dan lain sebagainya. Cuma maksud gue ya maaf ya, jadinya begitu mulu, bangsa kita kagak maju-maju. Ya memang namanya juga negara third world country ya. Agak susah ya. Iya. Itu sih ya, balik lagi pola pikir. Itu sih gue mikirnya itu. Jadi ya kalau memang ngerubah harus semuanya ngerubah, dari atas sampai bawah harus dirubah. Nggak bisa cuman akarnya doang kita cabut. Tetap aja kalau atasnya masih pola pikir begitu ya susah. Iya Gitu. benar sih, harus Dan itu ya semua. project puluhan tahun, nggak bisa besok tiba-tiba kita ganti langsung berubah semua. Nah, terus kalau nggak ganti scoring sesuai dengan pertanyaan gue yang tadi, bisa nggak tiba-tiba dicabut bikin film pendek? Ini gue pengen nantang juga, sekaligus gue pengen ada punya mimpi sih, Dere. Okay. Jadi gini bro, ini gue curhat sekalian ya. Boleh. Gue tuh pengen banget bikin satu short movie lah, ya kan, film pendek yang memang isinya, gue nggak tahu ya, ini di kepala gue ya, gue nggak lagi pengen menyamaratakan tentang pola pikir lo bahkan sampai selevel akidah lo sama kayak akidah gue. Wow, udah ngeri nih pembahasan ini. Tapi gue mau nanya, nggak harus juga lo garap, nggak harus juga lo harus ikutin dalam artian lo berubah kayak gue. Tapi ini cuma mimpi gue, kan anggaplah gue klien lo. Ya dong, kalau gue klien lo kan artinya kan lo kan ngedit project gue, boleh dong. Boleh. Gue pengennya begini kan, begitu kan. Nah ceritanya gue adalah klien lo. Lo catat baik-baik nih Dere. Gue pengen ada satu shot itu film tidak ada wanita. Tidak ada wanita. Oke? Gue klien lo. Tidak ada wanita, tidak ada musiknya, scoring dan lain sebagainya. Kalaupun wanita mungkin kalau kita mundur dikit ya, mungkin shotnya dari belakang tapi nggak kelihatan. Itu pun juga bajunya tidak ada pelanggaran syariat. Mata boleh nggak? Mata dalam arti apa nih? Si perempuan ya? Mata doang ya. Mata doang. As I know, mata kan perempuan aman harusnya. Iya, bahkan Jadi, wajah pun ya, jadi sebenarnya aman, tapi kan kita takutnya bermudah-mudah. Maksudnya shot gimana nih? Mata doang. Mata doang, mata perempuan. Karena kita bisa Menggoda nggak matanya?
Tergantung scene-nya. Bulu matanya berapa meter? Nah, itu dia. Meter. Ya udah, pokoknya kita coba jalan dulu ya. Yeah. Ya oke lah, let's say mata, tapi mata tok gitu ya. Wah, kayaknya ini udah mulai masuk ke teknis nih dia nih. Nggak tahu nih arahnya butuh menyelamatkan apa nih. Oke, lanjut ya. Yang penting tidak ada tampak wanita seutuhnya. Shot pun dari belakang, mata nanti pun gue harus berdiskusi yang lainnya. Tapi kalau mau contohin juga monggo, kenapa harus mata? Tidak ada musiknya. Tidak ada cerita fiktif. Contoh misalnya bukan fiktif ya. Sorry. Science fiction gitu nggak? No. Misalnya kayak tipu daya apa gimana ya ngomongnya ya. Maksudnya lu cerita tapi dikemas kalau memang ini bukan cerita bohong-bohongan. Tapi lu mereka based on true story ya, atau sejarah. Oke, boleh. Atau studi kasus. Misalnya gue lagi ceritain tentang ini ada contohnya, tapi gue reka adegan, gue ulang, tahu ya kayak gitu ya? Paham. Atau mungkin lo mau nyamperin ke ranah, ini contoh misalnya kalau filmnya Islami, ini bukan berarti filmnya harus Islami ya, betul. Filmnya umum, tapi kalau misalnya pakai contoh film Islami itu misalnya ini ada dalilnya atau ada cerita hadisnya yang benar, tapi kita reka adegan sesuai dengan misalnya kayak, kok lo mencuri sih? Nah, misalnya kayak gitu. Harus sahih gitu ya. Iya kayak gitu. Anda udah ngaji ya? Yes. أنا ثانوية في معهد. Oh, من أين أنت؟ Darun Najah. Oh, ya udah saya berhenti di situ. Enggak sih, itu cuma 2 tahun doang. Apa ini alasan Anda memanjangkan jenggot karena Dere pengen bikin? Oke, lanjut ya. Adegannya harus mahram. Contoh misalnya nggak boleh ada adegan kayak gua sungkem atau mungkin salam atau mungkin dengan perempuan yang bukan mahram. Satu itu, dan yang kedua ceritanya dia nyokap gue, mau pulang ya, cium tangan misalnya. Nah, itu kan beda cerita tuh. Iya kan? Ya memang kalau mau nyokap gua, shotnya mungkin dari belakang atau nggak ada sekalipun. Apalagi ya? Itu dulu deh. Tentang apa dulu filmnya? Monggo. Tentang. No, it's too easy kalau nggak dikasih. Oke. Wih, bener. Gue bisa bikin film tentang perang. Ya. Oke. Perang lagi semua. Easy. Oke. Filmnya tentang pesan-pesan gitu ya. Apa ya? Jangan perang deh. Apa ya? Kehidupan sehari-hari tentang lo misalnya mau nyampein sesuatu bahwa apa gitu. Kebayang ya? PSA kayak PSA gitu ya. PSA boleh. Kenalin masyarakat. Iya, PSA boleh. Bisa aja sebenarnya. Bisa ya? Bisa banget. Oh ya, perang juga bisa ya? Bisa, lo kerja juga kan. Kerja, karir. Misalnya bosnya laki-laki aja gitu. Kemudian ya udah kita ngegambarin kerja tuh gimana sih, gini dan keluar dari zona nyaman, kemudian bikin konten langsung orangnya. Oke. Gue dapet. Kan di Korea tuh punya film startup ya? Yes. Nah, gue pengen buat kayak perjalanan satu sosok orang ngebangun startupnya. Mungkin dia harus ikutan workshop misalnya, mungkin dia harus ngejagain ini, perusahaannya. Pokoknya tentang karir, perjalanan. Anggaplah ini startup juga deh. Anggaplah persis ceritanya kayak startup, tapi versi yang tadi gue sebutkan tidak ada aduan dan sebegitu. Apa yang lo lakuin? Bisa banget. Yang gue lakukan adalah gini. Jadi gini. Startup ya, film persis kayak gitu deh. Intinya dia akan nyari beberapa calon-calon, dia seorang investor misalnya, nyari CEO yang akan dibuatin brandnya, gitulah kurang lebih ya. Tiba-tiba jadi, atau mungkin sisi lainnya dia berjuang dari nol, kisah tentang biografi yang berdarah-darah, akhirnya ujung-ujungnya jadi brand yang terkenal misalnya. Oke, gue paham. Jadi gini, sudut pandang utamanya kita harus ngikutin dia dari keseharian dia seperti apa. Oke, gue gini dulu. Ini syarat pertama dulu ya, gue bahas ya. Yang tadi nggak boleh pakai musik. Jadi gini, di dalam editing musik itu seperti mahkota, seperti rambut. Maksudnya? Rambut dalam manusia itu adalah rambut selalu disebut sebagai mahkota. Ya kan? Gue nggak bilang orang botak itu jelek ya. I'm not saying that. Tapi kebanyakan kalau lo pakai rambut, lo bisa gayain macam-macam. Setuju. Dan muka lo bisa berubah-berubah dengan sesuai dengan gaya rambut. Tapi kalau rambut lu take out nggak masalah kan? Lu botak nggak masalah. Oh, nggak masalah. You still alive. Oh iyalah. Tapi beda kan rasanya. Beda, betul. Lu pakai rambut sama enggak. Betul. Nah, itu musik kayak gitu rasanya. Nah berarti kalau dicabut lu bisa take out. Take out. Musik scoring bisa take out. Yakin lu? Bisa pakai sound effect. Justru itu akan menggambarkan di mana misalnya kita menggambarkan nih si orang ini dia kayak startup gitu,
struggle-nya seperti apa di awal sampai misalnya kita bikin film 5 menit. 3 menit struggle, 2 menit dia udah happy. Dalam dari struggle itu benar-benar sound effect itu minim. Jadi kita ngasih kesunyian, benar-benar sunyi banget. Dia bangun tidur cuma bunyi. Kayak dia ngambil gelas, dia bikin air minum kopi cuma suara. Scoringnya nggak ada. Bisa tuh. Benar-benar sound effect doang. Oke. Nggak usah ada ambience, nggak usah ada apa dulu. Baru nanti pas udah dia sukses, terakhirnya misalnya kerjaannya mulai di ini. Baru jadi benar-benar pas di awal itu karena dia depresi dengan kerjaan dia misalnya kayak gitu ya, kayak gue lagi bangkit. Semua orang ngomong pun suaranya dihilangin, nggak ada. Ngomong orang dihilangin karena dia tidak bisa mendengar suara orang saking dia pusing dengan pikiran dia sendiri. Itu powerful. Itu ya. Jadi gini, treatment ini sebenarnya bukan pertama kali dilakukan. Ngerti gue jawab ya. Yeah. Sama diskusi ya. Ini ketika di film kita ambil pelajarannya nih, Saving Private Ryan atau di 300 itu ada adegan ketika misalnya bom. Bener. Kan kayak kita dimasukin di ranah yang ketika lo kuping lo pengang, sorry misalnya budak apa segala macam, sehingga itu malah ambience lebih dapet ya. Itu ada juga adegan di Star Wars waktu itu waktu kapal ditembak. Jadi di luar angkasa itu kan kita nggak bisa dengar suara. Begitu kapal ditembak, itu nggak ada suara ledakan, tapi sunyi. Satu bioskop sunyi. Nah itu yang lu rasakan kalau lu lihat langsung ledakan itu pas di luar angkasa. Oke. Nah itu yang coba kita bawa ke sini ya, ke film ini. Kita harus merasakan kekosongan hati dia di saat itu. Jadi kita kosongin bener-bener cuma suara benda kayak mangkok ditaro, terus kemudian suara kertas dibalik kayak gitu. Even orang ngomong, dia misalnya nggak ada ngomong sama sekali ya, nggak ada dialog nih selama 3 menit awal. Orang ngomong pun itu nggak ada suaranya, kita mute. Oke. Jadi kalau mau kita kasih tahu gambarannya, cuma dikasih subtitle. Biar orang tuh merasakan, lu denger, tapi lu nggak bisa merasakan apa yang lu dengarkan. Lu baca, udah. Iya. Feelingnya gak enak banget, gak enak banget rasanya. Baru setelah dia mulai bangkit, udah mulai nih ketemu formulanya segala macam, baru pelan-pelan suara orang naik, kedengeran. Gimana bro, kayak asik lu udah ini ya, iya, udah mulai salaman segala macam. Untuk treatmentnya, kita nggak boleh misalnya gini, I'm not gonna bring any woman, gue nggak akan masukin, karena tadi bisa kalau misalnya mau nggak ada sekalian, kita pakai karakter semua cowok. Nah, tapi ada yang bilang, sorry bro, sambil diskusi gue potong sorry ya. Tapi kalau ada yang menganggap bahwa perempuan itu adalah untuk menarik perhatian, nambah esensi, itu gimana? Kalau ngomongin art susah sih, itu memang benar. Tapi gue nggak akan menghilangkan sepenuhnya. Jadi gimana caranya? Contohnya adalah ketika misalnya adegan pertama dia melamar kerja. Ketika di lamaran kerja itu nanti bosnya dia akan ada scene memilih data interview. Nah di situ bisa ada data perempuan, sebutannya wanita, tapi nggak usah ada fotonya. Dapat aja lagi dia. Dapat gue. Jadi orang-orang tetap dapat masuk ke ambience-nya. Wanita. Jadi langsung dapat mindset secara theater of mind. Betul. Oh iya perempuan. Betul. Atau dari jauh misalnya dia jalan di kota gini, tetap ada perempuan, tapi dari jauh terus bokeh, blur. Gak kelihatan sama sekali jauh. Iya oke. Atau suara di kerumunan. Misalnya pas sudah tadi rame terus ada yang cheers, selamat ya gitu segala macam. Ada suara perempuan mungkin tapi suaranya aja dari jauh. Cheering gitu kayak misalnya ya suara ambience ruangan lah. Kayak di ruangan itu ada perempuan gitu. Jadi gak ada bar tetap fitnah gara-gara suaranya kayaknya seksi apa segala macam. Gak ada itu. Oke. Seperti itu. Message bisa tetap nyampe ya ternyata tetap bisa. Maka itu dia pentingnya problem solving seorang director seperti itu. Gitu. Oke. Nah, dahsyat. Gue mau balik lagi nih ke statement awal. Gue akan tetap bela editor ya. Gue gak mau bela director. Oke. Untuk director besar, mohon maaf ya sebelumnya. Tolong jangan dibully, jangan disomasi. Jadi itu di kuasa seorang editor ya. Oke. Dia nge-shoot pakai suara, mau shoot kayak gimana pun bebas. Nanti gue yang tinggal mute suaranya, gue yang bikin feelingnya seperti itu, sound effect-nya gue yang masukin segala macam, itu bisa kayak gitu. Jadi mau dia shotnya tetap kecolongan perempuan, kita masih alurnya tadi ya, kecolongan tetap ini bisa, itu apa segala macam, ternyata semuanya. Guys, gue kayak sepertinya udah mulai sependapat sama dia. Kan? Dan ini yang banyak terjadi juga sebenarnya film-film silence itu disebutnya kebanyakan yang gue pelajarin dulu waktu kuliah itu namanya eksperimental. Oh, namanya silence, tetap silence filmnya. Silent film. Dulu ada kan dulu ada zaman dulu mah silent film. Iya kan? Gitu. Tapi disebutnya eksperimen. Kalau zaman sekarang disebutnya eksperimental dan itu kebanyakan dipakai sama filmmaker dari Iran.
Karena Iran itu kan mereka negara agak problematika kan ya. Dan jadi art di sana susah, sangat sulit. Jadi mereka lebih buas. Lu kayak mencet bola, semakin lu pencet, mentalnya akan semakin jauh. Nah itu di Iran seperti itu. Jadi karena mereka artnya sangat terbatas, jadi pikiran filmmaker itu lebih liar. Ini gue ngomong bukan berdasarkan film yang gue tonton doang, tapi gue dulu kuliah bareng orang temen gue di kelas tuh ada dua orang, dia orang Iran. Kalau bikin film selalu eksperimental dan selalu mind blowing. Oh rata-rata Syiah begitu ya. Loh, tapi kan memang di Google kalau lu cari Iran ya Syiah. Iya benar. Ya, itu bener. Iya kan, maksud gue itu bukan pemahaman gue. Bukan, memang Syiah kan kalau di Iran Syiah. Iya kan, dan itu bukan akidah gue sangat menolak dan maksudnya terserah dia berjalan dengan itunya sendiri. Karena kan masing-masing bro. Agamamu agamaku. Iya, udah, enggak makanya gue nanya berarti orang-orang Syiah begitu rata-rata kali. Mungkin kali ya. Oke, balik lagi. Gue balik lagi ke poin awal deh. Kita akan belain editor. Ya, tapi kenapa lebih kaya director? Aduh, situ lagi. Ya kan belum dibahas. Ini kan jawabannya kenapa? Oh iya, tadi belum ya? Belum. Itu kan baru pertanyaan pancingan gue di awal. Nah, kenapa udah satu kata dua kata kenapa lebih kaya director? Itu dulu. Tadi udah kita jawab, udah setengah jam kalau kita jawab. Yang mana? Semuanya. Oh, karena kita di Indonesia. Oh iya, itu dia. Enggak, gue pengen lu biar menekankan itu aja sih. Iya, itu dia. Karena di Indonesia ya maksudnya editor masih dipandang sebelah mata sih. Hitungan itu. Karena memang job desk-nya pun sebenarnya memang kalau dari otaknya memang kebanyakan director. Karena director memikirkan semua dari awal. Tapi menurut lu susahan mana? Bikin suatu karya berdasarkan apa yang lu mau atau yang berdasarkan orang mau? Oh ini sih. Editor, iya itu. Director kerjanya adalah memberitahu semua orang dia mau bikin ini. Tugas editor adalah menggambarkan apa yang ada di otak director menjadi sebuah gambar. Susahan mana? Ya. Ya kan? Ya, jadi mana yang harus lebih dihargai sebenarnya? No offense. Abis ini lo diserang sama Rudi Sudjarwo. Aduh. Abis ini lo diserang sama Dimas Jai. Gak apa-apa sih kalau itu. Serang aja gak apa-apa. Gue seneng kalau diserang sama Mas Dimas Jai. Angga Sasongko. Ayo lo. Siapa lagi tuh? Hanung Bramantyo. Ayo lo. Enggak, tapi ya itu opini gue ya guys. Di disclaimer dulu itu opini. Ya itu baik sih. Itu keresahan gue sebagai seorang editor ya gitu. Tapi ya memang gue belum masuk ke ranah film banget sih. Dan gue kayaknya gak akan masuk ke sana. Gue masih nyaman di iklan gitu. Jadi akan sampai tua mungkin di iklan, tapi umur 40 rencana gue jadi dosen. Oh. Kalau udah umur di atas itu sih untuk gerak ke sana sini udah capek lah pasti. Di samping itu juga memang pilihannya tepat ya. Kenapa? Karena memang udah patut dihargain kayak dosen. Yang kedua juga ngasah juga biar lo udah semakin kita tua nih ya. Misalnya Allah sampaikan kita di umur segitu gitu ya. Artinya kan kita takutnya lupa. Dengan adanya kita ngajar kan kita inget fresh. Jadi melakukan aktivitas juga jadinya ikhtiarnya maksimal. Apapun itu. Dan lo punya tanggung jawab misalnya istri lo apa segala macam. Tetap semangat. Karena kan ngaruh ya dari pikiran ke tenaga nantinya. Fokusnya. Sama ini sih. Ini salah satu kenapa gue ngajar juga. Gue pengen ngajar ya jadi dosen. Jariah. Wah Masya Allah. Ilmu. Masya Allah. Sekarang ya mungkin gini ya kasarnya. Mungkin orang tua gue dulu ngebayarin gue kuliah sampai ratusan juta segala macam. Mungkin hasilnya kalau di kerjaan ya nggak seberapa lah. Tapi kan jariahnya kita nggak tahu. Iya betul. Itu dia. Dan guys ini ternyata sisi lain dari yang ada di sini. Kalau lo mau sengaja kita gue pribadi yang nggak bahas atau nggak gali seputar gimana cara di UGI, gimana cara ini. Itu udah kayaknya udah sering lo temuin lah, gampang di YouTube lah. aja lah itu di YouTube. Itu di YouTube lah ya. Kalau di sini yang gue banyak dapat ilmu dari beliau nih teman-teman nih. Kenapa sinetron begini, kenapa ini begini. Ada lagi ya yang belum kejawab dari awal gue coba tadi teasing. Selain kenapa director lebih mahal. Apalagi tadi ya? Udah kejawab semua ya? Udah sih. Kalau gue lihat sih ya itu tadi kita jabarin sebanyak itu ya gitu dia. Gitu. Jadi benar. Alasannya ya itu tadi. Itu Indonesia masih butuh lebih dihargain lagi. Tapi kalau gue pengen belajar lebih sama lo itu apakah gue harus nunggu umur lo 40 tahun? Ya? Enggak dong. Yang pertama
misalnya pun nyampe kelamaan. Iya. Sekarang umur lo 28. Iya. Yang kedua, kalau umur lo gak nyampe gimana? Nah, Misalnya kan. Ya, wallahu alam dah itu dah. Nah iya kan. Nah artinya lu harus kasih gue opsi yang ketiga. Misalnya bisa gak gue belajar, lo teman-teman pengen belajar lebih lanjut mengenai editing yang lebih bagus, bikin advertising yang oke. Ya. Nah, gimana? Atau mungkin klien gitu ya. Apalagi klien ya. Gimana bro? Ada 2 opsi sebenarnya. Oke. Opsi pertama udah pasti, gue akan bikin channel. Wow. Oh iya, ini belum kejawab. Oh dibalik deh. yang kedua dulu deh. Biar ada lebih panjang soalnya. Oh iya. Oke, jadi sekarang ini opsi pertama ya. Opsi pertama lo bisa semua orang nonton ini kalau kalian mau belajar videografi, kemudian marketing daripada videografi itu sendiri, kemudian teknik-teknik videografi dan juga kayak misalnya ngambil gambar, color grading, editing segala macam, CGI, 3D bahkan. Kalau kalian tertarik itu gue lagi jalan satu project kelas di CA, Creator Academy namanya. Oh, Content Academy. Content Academy, sorry. Oh, tahu gue. Content Academy. Sama Ogut. Ya, Mas Ogut, betul. Sama Yuda Alphaworks, betul. Oh, kenapa lu pilih gabung di situ? Sementara lu udah punya bendera sendiri kan harusnya kan? Dia nih. Jadi gini, ini bukan pertama kalinya gue ditawarin untuk join ngisi kelas. Oke. Ini bukan pertama kalinya. Oke. Tapi kenapa akhirnya gue join ke CA? Ya, di dalam CA itu ada EVM ya, editing video mastery, yang nantinya akan ganti nama jadi Video Labs karena kita masuk berlima sekarang di EVM, di Video Labs ini. Oh, siapa aja? Ada 5. Ada pertama Yuda pasti ya, udah Alphaworks. Kemudian kedua ada Mas Adans namanya. Mas Adans itu pernah gue undang. Oh pernah ya? Yuda pernah gue undang, Adan pernah gue undang yang buta warna kan? Iya betul, yang buta warna, yang colorist tapi dia dia editor, bisa colorist, jago colorist tapi buta warna. Keren. Yang ketiga ada namanya Raihan Live. Itu content creator juga. Speciality-nya dia motion graphic. Jadi nanti di kelas itu bakal diajarin motion graphic. Lo bikin bumper. Yes, betul. Yang keempat ada namanya Bani Adil. Nah, ini temen gue nih yang tadi di re-edit. Nah, dia bakal ngajarin 3D. Kebanyakan 3D dan VFX. Yang kelima gue. Nah, gue ini lebih akan ngajarin kebanyakan VFX juga, tapi gue kebanyakan balik ke visi misi gue lagi. Yaitu gue pengen nyiptain suatu standar di Indonesia. Editor Indonesia tuh punya standar seperti apa sih? Keren. Gitu. Jadi gue kenapa akhirnya gue join di sini? Karena kelas-kelas yang lain yang dulu pernah nawarin gue itu biasanya kalau udah beli kelas udah selesai. Tapi kalau di sini kita mau bikin asas tongkrongan. Wow. Nah itu dia. Jadi bukan sekedar kita masuk kelas doang terus belajar. Udah beli, masuk, belajar, udah kita lepas terserah mau ngapain. Enggak. Tapi justru masuk kelas, kita punya komunitas setiap sebulan 2 kali mungkin kita nongkrong bareng di Zoom, di Discord gitu ya. Oke. Kita bahas apa permasalahan nih, apa nih, atau ada project misalnya, saling sharing project juga bisa. Wah keren. Gitu. Dan makanya kenapa akhirnya gue join, karena visi misinya kelas ini beda nih dari yang lain-lain. Dan itu searah sama yang gue. Istilahnya kasarnya gue lagi nebeng nih gitu. Nebeng boy gitu ya, jalan bareng gitu. Oke. Visi misi gue gitu, soalnya gue pengen nyiptain standar editing Indonesia tuh seperti apa. Nah ini makanya gue pelan-pelan nih, dari tadi kita ngebahas nih kenapa nggak dirubah. Nah ini gue pengen ngerubah pelan-pelan. Lewat satu-satunya atau namanya? Salah satunya ini editingvideomastery.id. Video Labs. Bisa langsung dibuka sih kalau kalian mau daftar. Jadi totalnya ketika lo tadi bilang nongkrong tuh ternyata bisa nongkrong bareng 2.600 member yang sudah hadir di sini. Betul. Yang sudah gabung ya. Betul. Bebas itu. Kalau udah gabung bebas mau nongkrong di mana aja, mau nanya misalnya, atau bahkan kalau offline misalnya kita lagi jalan-jalan nih ke ada workshop ke Surabaya, boleh dong anak-anak EVM nongkrong nih, anak-anak Video Labs nongkrong bareng. Boleh datang. Kita pasti akan langsung, ayo deh kita nongkrong di mana, cari tempat. Gitu. Yang tadinya EVM jadi Video Labs sekarang. Which is kalau lo sekarang buka misalnya pengen belajar banyak sama Dere, ternyata di domainnya itu editingvideomastery.id/videolabs. Karena namanya Video Labs. Nanti akan launching di bulan Januari insya Allah. Wah mantap. Ini baru nih kita dukung Dere dan teman-teman ya. Yang lainnya ada 5 orang ya, sisanya berarti 4 orang yang lainnya. Agar apa? Agar kita Indonesia maju. Betul. Melek. Jadi nggak melulu monoton begitu aja, sehingga kan video-video campaign lu nanti jadi lebih menarik. Nah itu dia, kita nge-build juga gimana caranya konten Indonesia tuh bisa lebih
naik lah ya. Kita udah nggak ngomongin nasional, kita ngomongin international gain. Wih, keren. Cara kayak gitu. Iya benar. Artinya lo akan market yang akan nyamperin lo berarti mereka-mereka yang memang video editor, yang memang atau agency atau dia kerja freelancer gitu ya. Betul bisa. Oke. Nah, ini satu lagi. Jadi sorry. Jadi gini, gue punya agenda tersembunyi sebenarnya. Wah, ngeri. Agenda gue adalah gini. Dengan basic tongkrongan ini, kita bahkan bisa saling lempar kerjaan ke mereka yang misalnya, oh gue udah belajar nih, bang, udah selesai nih. Coba lihat deh editan lu gimana tipenya. Oh lu suka yang company profile ya? Gue ada nih kerjaan company profile, mau nggak? Itu bisa di sini. Gitu. Bahkan ada CA itu ada CA freelance. Maksudnya gimana? Jadi lempar kerjaan, jadi ada ininya apa nanti akan lebih dijelaskan lagi. Lu cek aja deh di boleh coba dicek webnya. Itu kita bisa saling lempar kerjaan dari CA sendiri itu bisa lempar kerjaan kayak gitu. Tapi kalau gua punya agenda rahasia di sini adalah gua pengen narik beberapa orang untuk gabung. Wah, pas nih. Berarti kalau lu mau narik mereka semua itu mesti mereka punya skill yang lebih. Iya, belajar dulu. Betul. Skill misalnya nilai 7 jadi nilai 9. Betul. Lo lebih gacor lagi, lalu lo bareng sama Dere untuk menjalankan agenda rahasia. Bukan as in karyawan gitu. Gua enggak suka. Terus apa dong? As team. Kita jalan, kita berkembang bareng. Karena buat gua gini, ilmu itu manusia apalagi editing ya. Menurut gua itu kalau kita bilang lu lebih jago, gua lebih jago itu lu kasar. Terus? Menurut gua semua orang punya ilmu masing-masing. Karena gini, kadang gua ketemu editor yang dia tahu cara bikin sesuatu yang gua nggak tahu, dan gua tahu cara bikin sesuatu yang dia nggak tahu. Which is lo blend di situ. Iya, which is kita tukar ilmu, sharing. Oke. Walaupun misalnya gua udah lebih lama di industri, misalnya kayak gitu, tapi ada hal yang gua nggak tahu tentang editing. Oh iyalah pasti. Bahkan After Effect aja, ini After salah satu aplikasi After Effect, itu gua kayak baru 3% kali nguasainnya. Nah berarti lu kalau mau bikin bumper, bikin motion dari mana? Di mana? After Effects. Ya terus? Maksud gue gini. Kan lu cuma 3% nih. Semua bisa lihat, gue bisa bikin kayak gitu dan menurut gue itu baru 3%. Oh, menurut lo. Yes, menurut gue itu baru 3%. Kayak gitu. Jadi Okay. banyak ilmu yang sebenarnya ya kayak di dunia ini deh kita udah banyak tahu teknologi tapi banyak ilmu yang kita belum tahu juga gitu. Jadi istilahnya jangan sombong lah gitu. Jangan kita lebih di atas orang lain, enggak. Yang di atas cuma ada satu gitu loh. Masya Allah. Kita tunggu ya, memang sebentar lagi kayaknya mau ngaji lebih panjang hijrah. Masya Allah. Insya Allah. Oh, Masya Allah. Sanawiyah kan? Iya. Apalagi udah ngerti gimana caranya bikin film tanpa musik. Nah itu dia. Jadi gitu. Jadi ya tadi ya tongkrongan tadi. Nah gue pengen bikin tim lah. Tim editor. Jadi kasarnya kayak itu lagi sudah berjalan juga bareng sama Mas Anjas Maradita ya. Tadi yang donat film. Namanya Markas Editor. Jadi kita gimana caranya editor-editor yang kita hire itu yang kita kerja bareng kita itu punya standar minimal. Tapi ini agak nyombong sih. Nggak apa-apa. Minimal ngedit kayak gue udah bisa lah. Sombong. Enggak. Nggak ada cara nggak sombong. Ngomongnya itu nggak ada cara nggak sombong. Iya juga ya. Basically bisa ngedit. Standarisasi gue karena gue adalah tolak ukur editor Indonesia. Enggak dong. Enggak. Maksudnya gimana? At least kita bisa berkembang bersama-sama. Itu sih lebih ke arah berkembang bersama-sama. Berkembang bersama-sama dengan standarisasi skill apa yang gue punya dan lu nggak punya. Gimana dong? Ini 3 udah gue salah mulu nih 3 nih. Yang keempat apa nih yang keempat? Kira-kira? Ya basically itu benar semua. Buat teman-teman langsung aja nih ya, cek aja di editingvideomastery.id/videolabs. Nanti mungkin ditampilin aja di sini ya, atau cek di deskripsi di bawah agar lebih mudah. Teman-teman tinggal klik aja. Kalau memang di YouTube cek aja di deskripsi. Kalau ternyata teman-teman ketemu postingannya ada di Instagram, kita bantu juga ada di bawah. Nah, jadi buat teman-teman tinggal belajar lebih lanjut. Siapa tahu visi misi teman-teman, pergerakannya, tujuannya, goalnya, objektifnya sama Dere. Betul. Siapa tahu emang rezekinya di sini bisa nanti kita saling sharing. Bisa gua bantu juga cari kerjaan. Kalau nggak salah, lu ada ini juga Mas? Ada, kasih solusi aplikasi freelancer. Nah, maksud gue gini bro, kita collabnya gini. Lu pada nih para freelancer atau mungkin editor, lu belajar dulu sama Dere. Ya kan totalnya di kita nih ada aplikasi nih 10 ribuan. Banyak ya. Iya. Downloader. Bahkan enggak freelancer udah segituan juga. Tadi kemarin Renat kabarin saya juga waktu gua kemarin syuting di Helmi Yahya tuh. Nah, di situ lengkap banget mereka semua hadir di sini dan memang kita nih kasih solusi adalah aplikasi marketplace yang isinya tempatnya para freelancer, ada video editor. Ya, maksud gua, lu coba deh
semuanya aja udah ngambil peruntungannya di sini, ikhtiarnya dikasih solusi. Jalannya di situ. Kalau lu misalnya masih mikir entar-entaran buat ngasah atau upgrade skill lo, ya udah keduluan orang. Buktinya kita jalan santai aja dalam tanda kutip kasih solusi ini aja udah 10 ribuan di dalam, dan banyak transaksi di situ. Para brand ordernya ke sini karena mungkin mereka repot lewat agensi apa segala macam kan. Enak, udah sekarang nih ya potensi 400 ribuan orang, atau mungkin anggaplah 50%-nya lah misalnya editor, lu belajar sama Dere. Apalagi banyak yang ngomong tahun depan katanya gelap. Itu kan udah saatnya. Iya, lu asal sih belajar hal baru lah. Soalnya di sini simbiosis mutualisme, guys. Kami pelaku brand, pengusaha itu butuh lu kok. Betul. Jujur, karena gelap tadi di tahun depan, karena memang Bu Sri Mulyani juga udah bilang seperti itu, resesi apa segala macam kan. Nah, lahan cost tuh bro. Biasanya fixed cost agak mulai dikurangin, efisiensi. Nah, beralih ke variable cost. Betul. Biar nggak fix gaji bulanan. Betul. Lihat aja nih, karena gua di komunitas gua, di circle gua, para pelaku brand atau mungkin pebisnis apa segala macam, udah mulai efisiensi. Kan banyak startup yang itu dia. PHK karyawan kan, ruang guru apalagi tuh. Shopee juga kan, Tokopedia, Gojek apa segala macam. Kasarnya gede-gede loh ya. Gede bro. Gimana yang kecil? Makanya sekarang saatnya kita kolaborasi. Pebisnis butuh lo pada nih. Tapi mohon maaf, kita pun juga sekarang saatnya mungkin kita yang agak ini ya. Gue pun juga milih-milih editor yang bagus kali. Ya maaf nih. Sekarang gini, kebutuhan video advertising gue masih dikerjain sama yang hasilnya nggak maksimal kan. Ya kan campaign gue jadinya nggak tepat pada sasaran dong. Sebelum pakai misalnya buat kubu ads gitu, buat dipakein ads apa segala macam. Benar, tetap kualitas harus dijaga dong. Lo pada belajar nih, ratusan ribu orang editor. Kepentingannya sih di situ. Habis itu baru tempat ngelamar ke solusi. Kita langsung kesini, udah dijamin nih ada kerjaan di sini, udah ada. Gitu. Kerjaan depan mata, masa nggak mau belajar ya kan? Gitu. Ya udah kayak gitu. Tapi ini ya intermezzo sedikit. Sebenarnya ini gue mau ngomong sama lu udah lama sih sebenarnya dari gue tahu. Gue nonton lu juga kan kasih solusi segala macam. Nonton gue. Tapi nggak langsung nonton di channelnya. Biasanya potongan-potongan. Gue cari tahu kan. Solusi apa sih gitu. Oke. Sebenarnya the idea of the kasih solusi itu gue udah kepikiran tahun 2014. Tuh lagi-lagi lu sih idealis tinggi. Anda waktu itu kita ketemu ya. Kalau kita ketemu langsung bikin sih kayaknya. Karena lu salah satu co-founder yang keempat. Karena gue gini, gue waktu itu kuliah kan, masa 2014 itu gue kuliah. Di mana zamannya, kalau nggak sih gue lupa 2014 atau 2015 ya. Itu Grab sama Uber lagi naik. Terus gue mikir gimana kalau misalnya kita bikin aplikasi yang buat nyari jasa, tapi bukan jasa misalnya gitu doang. Kayak misalnya Kang AC, Kang pijit gitu kan. Semua tuh, tapi gue lebih ke arah editor. Ya itu memang lampu, ini. lighting segala macam kayak gitu-gitu. Nanti gue ada sih saksi hidupnya sih teman-teman gue, kalau mau dibawa ke sini boleh juga. Rame ya. Iya. Jadi ya itu gue berpikiran kayak, karena gini, waktu gue kuliah di otak gue, jangan lu lulus lu udah kuliah mahal-mahal, jangan lu kerja sama orang. Lu bikin kerjaan buat orang. Itu dulu punya gue, tapi ternyata realita menghantam keras ya. Ya inilah kayak orang-orang kayak Dere ini dan teman-teman semuanya, untungnya dia sudah melek sekarang ya. Terserah sih lo mau idealis, tapi kan ujung-ujungnya lo makan nasi kan. Betul. Udahlah, tapi bukan berarti nurunin kualitas banget ya. Yes, gue ada satu formula juga namanya quantity over quality. Ini belum dijawab. Boleh dong tipis-tipis dong. Apa kita bikin part 2? Enggak. Panjang dong. Apa-apa? Quantity over quality itu adalah gini, misalnya dalam seminggu itu 7 hari, kita upload 5 hari. Tetap zaman sekarang itu quantity itu udah jauh lebih penting daripada quality. Konsistensi itu lebih penting. Seberapa banyak lu dilihat sama orang, itu lebih penting daripada seberapa menarik konten lu sekarang. Wow. Serius lu? Itu benar. Dan gue lakuin one day one post itu benar. Iya kan? Gue mungkin punya metode sendiri dan lu pasti punya metode sendiri kan. Dan itu yang dilakukan sama Lord kita Atta Halilintar gitu. Oke. Anda sarkas, gue tahu. Enggak, tapi memang Anda sarkas. Anda belum berubah dari reaksi editor Indonesia. Ke bawah. Terus. Nah, itu yang dilakukan sama Atta Halilintar waktu itu, ya dia ngupload itu hampir sehari sekali zaman itu kan. Meskipun kontennya buruk ya. Kan tadi lu yang bilang. Gue gak ngomong buruk. Jelek. Enggak. Bagus. Tapi lu bilang tadi katanya dengan narasinya kan, itulah yang dilakukan oleh Atta Halilintar. Berarti kan itu yang dilakukan, dia ngupload sehari sekali. Iya kan tadi ada meskipunnya. Kalau ada meskipun biasanya lawannya meskipun dilakukan sama Atta Halilintar. Meskipun standar, dah itu aja.
Enggak. Bagus-bagus kok. Atau maksud gini, Atta juga berkembang. Jadi jadi gue dari awal juga ngikutin gue. Karena gue kerja di YouTube ya gue harus lihat dong. Atta, Ricis punya semua segala macam. Bahkan sampai yang YouTuber luar, YouTuber Filipina, Thailand, gue lihat semuanya. Itu karena dia jadi bahan patokan kita juga gimana bikinnya gitu. Ya Atta dan Ricis berkembang banget zaman itu. Mereka bikin vlog biasa, lama-lama jadi yang vlog yang ada editannya, kemudian macam-macam. Kayak sekarang Denny Sumargo, kalau lihat kontennya lagi gila juga tuh editan-editannya, lagi gokil-gokil banget. Quantity ya. Nah sekarang quantity over quality itu dalam 7 hari misalnya, lo upload 5 hari misalnya, berurutan nih Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, misalnya. Nah quantity-nya harus over quality. Jadi misalnya yang 3 itu quantity, yang 2 itu quality. Oh, oke. Kayak gitu. Atau kalau males banget nih quality-nya, ya udah yang 4 tapi yang 1 harus maksimal. Gimana caranya quality lu bikin itu yang lu banget deh. Wah, gua bikin video sinematografinya bagus, musiknya, sound effect-nya bikin, ceritanya bagus, segala macam. Tapi kalau tanda musik gimana? Itu kayak tadi udah dijelasin ya. Itu quality. Oke. Itu masuknya quality karena itu kan idealis kita. Oke, terus yang sisanya 4 quantity. Di mana lu bisa bikin konten berdasarkan dari keresahan subscriber lu lah. Pokoknya ini buat nurutin si subscriber lah. Mereka pengennya apa sih? Oke, tapi bukan berarti menurunkan benar-benar parah banget ya secara standar ya. Tetap standar, harus di atas standar. Contoh? Tapi tok-tokan di atas standar pas nih. Begini. Oh, ngerti gue. Misalnya kalau quality pentokin sampai semaksimal kita. Nah, nilai kita misalnya 7 tuh udah bisa naik kelas. Artinya kalau yang quantity tadi kita buat standarisasinya tuh 7,1 lah gitu. Ya 7,1. Tapi kalau memang yang nantinya 9,5. Ya, betul. Yang quality-nya kan kayak gitu. Nah, itu quantity over quality. Jadi nggak boleh quantity semua juga. Lama-lama orang kan bosen karena mereka nggak ada lagi. Karena gini, quantity itu sekarang over daripada di atas daripada quality. Dari konten quality apa sih yang dicari? Unique selling point. Oh. Nah, ketika orang nonton konten banyak tapi nggak ada unique selling point ya percuma. Apa yang dicari dari situ? Lu nontonin misalnya contoh rapiin kamar deh. Lu rapiin kamar tiap hari tapi nggak ada unique selling pointnya. Ya nggak ada. Misalnya ada unique selling point di mana lu rapiin kamar selama 5 hari, salah 1 harinya lu bikin dia sinematik. Tiba-tiba kasih lampu, kasih ini. Oke guys, hari ini gue akan rapiin kamar, gue akan masang lampu biar kamar gue bagus. Bikin terus ada vlognya. Ini gue beli lampu di sini, ini harganya segini guys. Kalian kalau mau bikin gini, itu quality termasuk. Meskipun kalau kualitinya full, misalnya 5 harinya quality semua. Oh bagus, itu bagus. Tapi berdarah sih. Tapi itu yang tidak terjadi di sinetron Indonesia. Balik lagi ya kan? Tapi Atta keren loh, bumpernya kan gue suka tuh video-videonya yang tanpa dragging 10 detik pertama, keren bro. Jadi dia tuh kayak gitu. Itu kan susah bro. Menurut gue bagus. Enggak lu kenapa sih? Menurut gue aja gue udah bilang. Menurut gue bagus. Enggak bagus banget, bagus aja. Enggak, bisa lebih bagus. Kalau enggak tau, gue mau sombong lagi deh, gue sombong lagi aja deh. Ya udah. Kalau dikasih ke gue ngedit itu ulang, mungkin gue bisa bikin lebih bagus. Wah, ya. Gitu sih. Ya. Atau enggak lu yang ngedit juga nih video Atta. Gue pasti abis ini di DM sama yang ngedit deh. Ini sotoy banget sih lu gitu. Iya. Ini konten barengnya kita deh. Kita kasih solusi.